Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini balik lagi di episode gebrakan lokal. Udah ada kurang lebih berapa ini ya? 11 item yang baru masuk di studio Naksir Sneakers dan kita bakal bedah satu-satu item yang ada di sini. Respon video yang kemarin yang terakhir kita bikin itu sih bagus banget, dan makanya di video kali ini kita bikin lagi. Semoga bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu-sepatu ataupun item-item lokal. Sebenarnya nggak cuma sepatu sih yang cocok buat kalian. Without further ado, langsung aja. Yang pertama, kali ini kita kedatangan kolaborasi antara Kanki dan juga Mr. Sabotage. Dan ini merupakan FNF version dari sepatu Kitadake Mules. Bener nggak sih ngomong Mules? Ya gitulah ya pokoknya. Dan menurut gue ini jadi salah satu rilisan yang menarik. Kalau kalian unboxing, kalian bakal dapet greeting card seperti biasa. Dan bentuk sepatunya tuh kayak gini guys, kayak model-modelan versi selop gitu. Nama kerennya Mules emang, dan menurut gue ini jadi salah satu rilisan yang bisa dibilang fresh lah dari Kanki. Meskipun masih pakai siluet dari Kitadake, tapi kali ini berasa kayak lebih variatif aja, dan kita berasa kayak vibe-nya juga jadi beda gitu. Ini sih gue bilang ya, gue jadi bisa move on gitu dibanding sama versi Kitadake yang pertama. Bukannya mana yang lebih bagus, tapi bikin gue kayak kerasa ke-refresh aja lagi sama siluet-siluetnya Kanki, terutama dengan adanya perilisan sepatu Kitadake versi Mules ini. Kalau menurutmu bagusan iki apa sing yang dulu? Oh, Mas Smith? Masih yang dulu. Aku sih lebih suka ini ya, entah ngerasanya tuh lebih beda aja gitu loh, beda. Dan terutama gue suka sama desain bagian sepatunya yang belakangnya kayak isi akses aja gitu. Ditambah karena ini FNF version, jadi versi Friends and Family, itu bagian inner liningnya pakai detail leopard print seperti ini. Kalau nggak salah yang versi regulernya itu warnanya kayak Tiffany blue gitu, ada blue-bluenya juga. Dan by the way di sini kita juga dapat insole warna biru ya. Jadi insole yang versi leopard ini bisa dicopot diganti sama yang warna biru atau sedikit keijo-ijoan kayak gini. Dan ini adalah warna yang versi regulernya. Dan untungnya terlepas ada sisi perbedaan dibandingkan dengan versi yang reguler, cuma beberapa detail-detail asik di sepatu ini juga masih sama guys. Terutama di bagian quilted design di area uppernya, ini sih buat gue asik banget, keren. Di bagian sampingnya tulisan Sabotage ini masih ada di sini, dan detail material yang digunakan juga menurut gue kelihatan keren banget dengan adanya suede di bagian depan. Di bagian sampingnya ada implementasi leather juga di bagian atas sini sama di area belakang, bikin sepatu ini kelihatan punya depth yang terbilang cukup optimal. Dan gue juga ngerasa waktu pakai sepatu ini secara keseluruhan ini berasa versi terbaik dari sepatu Kitadake sih. Di bagian dalam di sini ada arc build-nya, jadi berasa nyaman. Terus sepatunya udah nggak berasa nuki ke depan, nuki ke belakang. Secara density midsole-nya juga diperhatikan untuk penggunaan sepatu daily, dan nyaman sih kalau gue rasanya waktu menggunakan sepatu ini. Bear in mind aja mungkin buat kalian yang tertarik mau beli sepatu ini, sizingnya itu berasa pendek sih. Di sepatu ini gue pakai true to size, which is size gue biasanya itu 43. Cuma gue ngerasa di bagian heelnya tuh agak mepet gitu, karena modelan sepatunya tuh kebuka kayak gini. Berasa kayak di bagian belakang tuh kurang apa ya, harusnya dikasih ekstra panjang dikit baru napaknya tuh lebih pas. Gue ngerasa cuma itu aja sih di sepatu ini. Jadi gue saranin ke kalian untuk upsize kalau kalian tertarik sama sepatu Kanki X Sabotage Kitadake Mules kali ini guys. Dan buat kalian penasaran kapan rilisnya tuh bakal ada di tanggal 1 September untuk yang versi regulernya. Harganya gue belum tahu berapa sih harganya. Next, ini guys yang berat nih dari Asa. Jadi mereka ngirimin, sebenarnya ada beberapa sepatu Asa lagi sih, tapi ini mereka ngirimin 2 sepatu. Yang satu versi running Pygmalion Galaxy, jadi ini sepatu running pertama dari Asa. Dan satunya lagi ini versi casual nih, versi casual. Ini harganya berapa nih? 450.000, dan menurut gue secara depth materialnya jujur asik juga sih. Di sini ada penggunaan material synthetic suede-nya, ada synthetic leather-nya juga, dan beberapa fuse overlay, ditambah dengan adanya penggunaan mesh yang bikin sepatu ini kelihatan cakep secara keseluruhan. Warna-warna kayak gini juga sebenarnya lumayan jarang ditemuin di brand-brand lokal pada umumnya ya. Warnanya tuh kayak earth tone banget, dan mungkin buat kalian cowok-cowok bumi
biasanya cewek-cewek bumi, sekarang cowok-cowok bumi bakal tertarik sih sama sepatu yang satu ini guys. Dan kalau yang ini Pygmalion Galaxy, ini sepatu running pertamanya Aze, dimana menurut gue buildnya itu ringan banget. Dari sisi implementasi materialnya itu see-through kayak gini guys. Ini jadi gue bisa kelihatan kalau gue giniin. Dan yang cukup menarik, sepatu ini sebelum dirilis secara publik itu sempat dites dulu dan dicobain sama pelari nasional Bisma Bima Abina menggunakan teknologi sejenis eTPU di bagian cushionnya, yang menurut gue juga feel-nya itu berasa cukup responsif, bisa dibilang cukup tebal juga, dan ada implementasi TPU plat di bagian bawah yang berfungsi untuk memberikan kalian heel to toe transition yang smooth juga sewaktu menggunakan sepatu ini. Yang gue berharap bisa dibikin lebih oke sebenarnya itu di bagian tangnya yang build-nya itu tipis kayak gini. Cuma modelan kayak gini juga sebenarnya udah sering kita temukan di beberapa sepatu lokal zaman sekarang guys. Dan untuk sepatu ini harganya dijual dengan harga 575.000. Menurut gue jadi awalan yang cukup baik untuk sepatu running pertama dari Aze. Selanjutnya kita juga kedatangan sepatu basket terbaru dari Gard, yang ini merupakan sepatu paling terjangkau di line up-nya mereka. Harganya tuh 299.000 dan menurut gue secara looks-nya sendiri bisa terbilang cukup versatile untuk digunakan di dalam ataupun di luar lapangan dengan adanya penggunaan material terbilang cukup familiar juga. Material mesh, ada fuse overlay, ini bisa dibilang standar banget di sepatu basket zaman sekarang. Terlepas gue ngerasa bagian yang bisa diimprove ada dari sisi feel cushion yang ditawarkan dan juga implementasi tooling yang bikin gue keinget sama sepatu Nike Precision. Beberapa bagian yang menurut gue cukup dipertimbangkan di perilisan sepatu Gard kali ini ada di bagian outsole-nya yang terbilang cukup agresif secara keseluruhan, dan adanya outrigger di bagian samping yang ini seharusnya berfungsi untuk memberikan kalian stabilitas waktu menggunakan sepatu ini. Selanjutnya kita juga baru aja dapat item terbaru koleksi dari Stay Hoops, dan kalau kalian udah cukup lama ngeliatin konten-konten kita di sini, sering banget bahkan di semua konten gue tuh pakai kaos kakinya Stay Hoops guys. Dan menurut gue Stay Hoops adalah salah satu brand kaos kaki lokal yang bisa bersaing sama brand internasional. Emang mereka sebegitunya sih kalau ngomongin dari sisi build teknologi yang ditawarkan, dan mereka juga sangat-sangat memperhatikan dari sisi fitur performance kaos kakinya. Ini gue buka satu, modelnya kayak gini nih. Dan kebetulan koleksi terbaru yang kita dapat ini juga mengambil warna-warna inspirasi dari tim-tim IBL guys. Ini ada yang warna merah kuning, terus nanti kita bakal kasih birolnya which is banyak banget. Ini ada yang, ini cakep sih, biru, kuning, putih, merah. Ini mantep banget nih guys. Dan ternyata mereka juga ada ini guys, ini sleeve buat tangan, ada yang warna hitam, ada yang warna putihnya juga nih. Sama mereka juga ada ngasih armband kayak Kobe Bryant gitu yang pakai armband di sini. Sama ini ada headband juga kalau mau kayak LeBron James yang zaman di Cleveland pakai headband. And thank you banget untuk Stay Hoops. Ini per kaos kaki kalau nggak salah harganya 199.000 guys. Mantap, 199.000. Selanjutnya kita juga baru aja kedatangan item-item terbaru dari Mills Sport Style. Dimana yang pertama di sini ada Revolt Phantom. Nih sepatu mereka yang baru. Dimana nih sebenarnya looks-nya lumayan ngingetin sama model-model sepatu tubular yang eksis di era 2012-an gitu. Lumayan booming waktu itu, dan menurut gue secara looks sih ini cakep banget. Dan ternyata gue baru ngeh atau baru diinfokan juga kalau misalnya Mills tuh udah develop dari sisi teknologi midsole yang ditawarkan sama implementasi outsole yang ada di sepatu ini juga. Jadi itu salah satu yang bisa gue apresiasi untuk perilisan Mills, dan bisa dibilang gue ngerasanya ini salah satu sepatu Mills yang paling cakep sih yang sejauh ini pernah gue review. Di samping sini juga ada sepatu daily beaters-nya mereka. Ini namanya Revolt Edge, which is secara build midsole yang ditawarkan ini sebenarnya sama aja kayak yang versi Revolt Phantom, tapi entah kenapa secara fit dan juga build yang ditawarkan
Gua sih lebih prefer yang Revolt Phantom sih, kayak lebih pas aja secara struktur sepatu dan lain sebagainya, ataupun secara fitnya waktu dipakai. Untuk yang versi Revolt Edge ini bisa dibilang sih secara pemilihan warna lebih cocok buat dipakai daily, dipakai tempur juga oke. Dan ini sih secara looksnya juga bisa dibilang lebih sporty aja secara keseluruhan. Dan untuk kedua sepatu ini sebenarnya gue udah sempat bikin reviewnya terpisah. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih detail tentang kedua sepatu ini bisa cek aja langsung reviewnya. Cuma yang gue belum sempat bikin reviewnya itu ada di sepatu Mills Revolt Dynaplate Alpha untuk colorway terbaru ini. Nih guys, warnanya putih dikombinasikan sama material exoskin di bagian atasnya yang warnanya agak krem-krem gitu. Menurut gue sih ini depth-nya terbilang cukup unik juga. Dan Mills itu juga baru aja ngerilis beberapa colorway terbaru untuk versi Dynaplate Alpha ini. Mungkin juga dikarenakan sepatu ini jadi salah satu sepatu yang banyak peminatnya dari penggemar Mills tersendiri guys. Di bagian midsole-nya ini pakai teknologi sejenis eTPU kayak gitu. Ada platnya juga di bagian bawah ngebantu secara heel to toe transition. Dan ini juga merupakan implementasi dari teknologi runningnya Mills yang digunakan di sepatu lifestyle-nya mereka. Next, di sini juga ada sepatu dari Asa Basketball. Dan ini jujur aja bikin gue cukup speechless ya. Ini gue baru dapat itemnya hari ini. Looksnya kayak gini guys. Lihat, menurut gue sih kelihatan cukup keren. Dan tadi gue udah sempet cobain pertama kali di studio aja. Rasa-rasanya ini tuh bisa jadi sepatu basket yang paling worth it sih dengan harga 450 ribuan. Secara kekokohan build-nya itu dapat, dimana sepatu ini bagian belakangnya ini cukup kokoh, tengahnya juga kuat, kokoh banget. Terlepas tadi pertama kali pas gue pakai agak nukik dikit, tapi so far ini build-nya oke sih, dan mudah-mudahan bener setelah gue nyobain sepatu ini di lapangan. Bagian traction bawahnya kayak gini, bisa dipakai di lapangan outdoor. Gue rasa cukup tebal secara keseluruhan. Dan untuk detail di uppernya sendiri, ini menggunakan beberapa tipe material ya, dari mesh, ada synthetic suede, synthetic leather juga. Cukup beragam secara looksnya, dan depthnya juga kelihatan banget di sepatu ini yang bikin gue cukup tertarik. Gue nggak ngerti ya ini secara implementasi midsole dan juga toolingnya ini existing atau enggak. Rasa-rasanya sih existing, cuma mungkin buat kalian yang tahu atau pernah ngeliat ini outsole-nya atau midsole-nya mirip ini bang, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Tapi secara first impression, ini bakal jadi salah satu sepatu basket yang terbilang cukup menarik juga. Next, sepatu basket lagi, kali ini dari Baller Pro. Buset, banyak juga ya sepatu basket ya, tadi Guard, terus Asa, Baller Pro. Kayaknya brand-brand apa ya, basket Indonesia tuh juga naik gitu ya. Ini ada rilisan terbaru dari mereka, namanya BB Cruise, dan ini harganya 399.000. Jujur aja kemarin gue udah sempat nyobain sepatu ini dikit, dan menurut gue ini bakal jadi salah satu sepatu yang bisa bersaing gitu sama versi pro-nya Baller Pro. Bikin gue bertanya-tanya, ini kok serinya Baller Pro jadi bikin bingung ya. Maksudnya apa sih perbedaan antara seri Pro, seri Cruise ini, dan seri-seri yang lainnya? Karena menurut gue sekali lagi, ini dari sisi fitur-fitur yang ditawarkan bisa bersaing dengan yang versi Pro. Yang gue suka kali ini di perilisan BB Cruise, Baller Pro tuh lumayan mainin dari sisi desain sepatunya, mulai nyentuh ke arah ranah-ranah desain dan juga sisi fitur support yang ditawarkan. Dan ternyata setelah dipegang secara langsung, sepatu ini punya perubahan, terutama di area heel counter yang ditawarkan. Ini kayak berasa lebih nge-sculpt, lebih enak waktu dipakai, dan adanya TPU yang menjadi di area samping ini cukup agresif untuk ngasih beberapa fitur-fitur support ekstra juga. Terlepas gue ngerasa dari sisi pemilihan midsole dan juga dari bagian outsole-nya sendiri masih menggunakan existing, terutama outsole-nya nih lumayan ngingetin sama Anta Shockwave 5. Jadi itu bagian yang menurut gue bisa diimprove sih. Di hari berikutnya kita juga baru aja kedatangan 2 artikel terbaru dari Unert, dan udah lama rasanya kita nggak ngebahas Unert juga, dimana kemarin gue lihat di Instagram seri Insurgent yang baru ini bisa dibilang sih
cukup menggemparkan juga ya. Looksnya tuh simple, nggak aneh-aneh, tipe-tipe mesh runner gitu yang secara depth-nya juga kelihatan cukup menonjol. Perpaduan material yang ditawarkan buat gue kelihatan cukup asik sih, apalagi sepatu ini juga dijual dengan harga 399.000 aja. Ada implementasi material sejenis tekstil di bagian uppernya dikombinasikan dengan fuse overlay, dan juga ada sedikit implementasi suede di bagian samping sepatunya, which is kelihatan cakep lah secara keseluruhan. Dan gue juga ngelihat branding yang ditawarkan di sepatu ini juga clean banget, simple, jadi estetiknya cocok untuk digunakan sebagai sepatu daily. Buat artikel berikutnya, ini juga ada kolaborasi Unert bareng sama Godzilla guys. Dan pastinya untuk edisi collab, kalian bisa lihat secara boxnya sendiri pasti dibikin spesial, dimana ada artwork di bagian atasnya, di bagian sampingnya ada beberapa tulisan Godzilla juga di bagian sisi samping boxnya, yang pastinya menunjukkan kalau ini merupakan collab eksklusif. Dan langsung aja kita unboxing. Di sisi dalamnya, di sini kalian juga bakal dapat stiker nih. Nih, ini tuh ada Godzilla-Godzillanya juga, ada artwork yang garang, tapi ada artwork yang cute juga. Ini menurut gue sih lumayan unik sih. Ini kayak versi anim gitu ya. Anim ya ini berarti ya. Dan kalian juga bisa lihat yang menunjukkan ini collab spesial di bagian shoe papernya. Ini juga ada detail-detail dari Godzilla itu tersendiri guys. Nah, kalau tadi sepatunya gue bilang lebih kalem untuk digunakan sebagai sepatu daily, yang ini kelihatan secara desainnya itu garang gitu guys, karena memang ya collabnya bareng sama Godzilla gitu ya, sesuatu yang monster, raw, yang emang kayak gahar gitu. Dan ini kelihatan dari sisi detail-detail yang ditawarkan oleh sepatu ini, terutama di bagian midsole-nya. Di sini tuh kayak ada sejenis petir-petir gitu, atau kayak mungkin retakan-retakan kekuatan Godzilla gitu ya. Terus di bagian belakangnya di sini kayak ada sejenis garis-garisnya gitu juga, yang menunjukkan kalau keseluruhan sepatu ini tuh kesannya raw banget dan gahar aja secara keseluruhan. Secara implementasi material yang digunakan sebenarnya nggak jauh beda sama yang versi tadi, cuma dari sisi implementasi tekstil ataupun mesh yang di bagian uppernya ini sedikit berbeda guys. Dikombinasikan lagi dengan adanya implementasi synthetic suede di bagian depan, di bagian samping sepatunya, di bagian belakang di sini kayak ada garis-garisnya gitu, sama yang paling menonjol pastinya ada di bagian sampingnya sini, bagian eye stay, dan pastinya yang paling menonjol ada di bagian samping-sampingnya sini yang kayak ada detail reptilnya gitulah guys. Nggak kelupaan di sisi dalamnya, di sini ada print-printannya Godzilla juga nih, sisi dalamnya kayak gini. Dan insole-nya ternyata lumayan juga ya untuk sepatu dengan harga Rp404.000. Untuk masalah kenyamanan, tadi gue udah sempet nyobain kedua sepatu ini sekilas aja gitu. Rasanya kalau ngomongin secara first impression, gue lebih demen yang versi Insurgent ini ya. Meskipun agak nukik ke depan dikit gitu, tapi secara fitnya menurut gue sih lebih oke. Di area depannya kayak lebih nge-sculpt, lebih pas aja. Di area belakangnya juga lebih oke. Area tangnya juga menurut gue lebih nyaman. Terlepas sepatu ini menurut gue ya, secara cushioning berasa sedikit lebih tebal. Dan untuk material tangnya nih, meskipun ini tipis gini tuh sebenarnya oke-oke aja, tapi satu yang gue rasa itu di bagian sisi area depannya, bagian jempol itu agak sedikit ketekan ke dalam gitulah guys. Dan rasanya waktu pakai kedua sepatu ini ya, kalau misalnya Unert bisa ngasih implementasi rubber yang lebih banyak lagi di area bawah, rasanya juga bakal bikin sepatu ini bisa lebih nyaman lagi dan lebih optimal secara performance keseluruhannya. Tapi ngelihat sepatu ini dijual dengan harga 400 ribuan, which is itu bersaing banget, menurut gue gokil sih dari Unert Footwear. And last but not least, ada kolaborasi antara Patrobas dan juga Persija. Ultras bukan sembarang Ultras ya guys, karena ini beneran berkolaborasi sama klubnya langsung. Dan untuk unboxingnya, di sini pasti ada kayak greeting card gini, ucapan terima kasih. Sepatunya kalau nggak salah ada dua warna, tapi ini gue dapet yang colorway marun seperti ini, warna Persija guys. Ini sih emang yang bikin unik, terlepas secara keseluruhan konsep sepatunya masih sama seperti Patrobas biasanya, pakai tipe vulkanisasi. Cuma di sini yang kelihatan menonjol banget ada dari sisi implementasi tang dengan tulisan Persija seperti ini guys. Dengan adanya desain seperti ini, terus adanya penggunaan material suede di bagian depan sama di bagian belakang, dan sedikit synthetic leather di bagian belakang sama di area
samping logo Patrobasnya, ini bikin perpaduan warna yang kelihatan simple tapi sebenarnya cukup versatile untuk digunakan sebagai sepatu casual juga. Gue demen sama pemilihan warna outsole-nya yang coklat kayak gini, masuk banget. Dan rasa-rasanya kanvas yang ada di sepatu Patrobas Persija kali ini tuh build-nya agak sedikit beda kalau bisa gue bandingkan sama sepatu Patrobas yang versi kerating deng. Ini tuh kayak sisi pori-porinya tuh kayak lebih gede gitu, kayak lebih tebel rasanya, meskipun mungkin nggak sebegitunya juga. Di bagian depan di sini ada cuttingannya kayak gini, dijahit. Dan kalau ngomongin Patrobas juga menurut gue jadi salah satu brand lokal yang cukup memperhatikan dari sisi kenyamanan, dimana meskipun sepatunya build-nya cukup standar seperti ini, tapi di bagian inner liningnya ada mesh material yang digunakan, dan juga mengimplementasikan Patrofoam Tech di bagian insole yang terbilang cukup soft aja secara keseluruhan. Dan seperti biasa untuk build di sepatu Patrobas ini nggak yang kokoh-kokoh banget, dan itu jadi salah satu aspek yang menurut gue bisa di-upgrade untuk perilisan Patrobas berikutnya supaya lebih nyaman juga. Tapi perlu diingat sepatu ini jual dengan harga yang cukup terjangkau, 469.900 saja. And that's about it guys, 11 gebrakan lokal untuk bulan Agustus 2025 ini. Kebetulan menurut gue banyak item-item yang gokil-gokil, dari pertama Kanki, terus Azeng ngeluarin produk-produk yang cukup menarik. Ada Mills juga, sepatu terbaik dari Mills yang menurut gue baru ketemu di perilisan terbarunya mereka juga. Dan semoga video-video kayak gini bisa terus kita bikin ya guys. Dan sebelumnya gue juga pengen say thank you buat kalian yang udah selalu support channel Naksir Sneakers. Berkat kalian gue bisa bikin video gebrakan langsung 10 sepatu, 10 item kayak gini guys. Thank you so much buat kalian udah nonton. Jangan lupa subscribe juga channel kita ini supaya bisa menuju ke angka 200.000 subscriber sampai nanti akhir tahun 2025. Thank you so much buat kalian udah nonton. See you next video, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace. Gebrakan lokal lagi, sih lama ya nunggu 10 item lagi nih.